Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Al-Mulah, konten pembelajaran fisika masa kini. Salam sukses untuk kita semua. Meningkatnya pemahaman Anda terhadap materi pembelajaran fisika sangat kami harapkan. Caranya, cukup nonton video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Pada kesempatan ini, saya akan kembali menjelaskan tentang menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode uraian. Saya ingatkan di sini bahwa menentukan resultan vektor dan metode uraian di sini kita fokus pada penerapannya saat menyelesaikan soal-soal fisika. Jadi pembahasan di aspek matematika tidak terlalu ditekankan. Menguraikan vektor merupakan kebalikan dari menjumlahkan vektor. Misal, kita memandang sebuah vektor f dalam koordinat 2 dimensi atau koordinat xy, lihat gambarnya sebentar, maka vektor tersebut dapat diuraikan dalam komponen sumbu x dan sumbu y, menjadi vektor fx dan vektor fy yang memenuhi persamaan vektor f sama dengan vektor fx tambah vektor fy. Misal, kita memiliki sebuah vektor f seperti pada gambar ini dengan membentuk sudut θ terhadap bidang datar. Maka vektor tersebut dapat kita bawa ke dalam sumbu koordinat xy. Kita bikin sumbu koordinatnya, kemudian kita angkat vektornya, vektor f, kemudian kita letakkan. Terbentuklah sebuah vektor dalam koordinat xy. Kemudian kita uraikan menjadi fx, kita uraikan lagi menjadi vektor fy. Nah, itu gambaran singkatnya. Mengingat bahwa ada beberapa macam kondisi atau keadaan letak vektor tersebut dalam koordinat kartesius, maka kita akan pilah-pilah atau kita urai keadaan-keadaan tersebut seperti penjelasan berikut ini. Keadaan pertama, lihat pergerakan gambar vektor f, ada fx, itu ada fy dan membentuk sudut θ terhadap sumbu x. Jadi ingat, lihat ini sudutnya. Ini gambar ini menunjukkan bahwa dia berada dalam kuadran 1 kalau di dalam pelajaran trigonometri, atau berada dalam arah sumbu x positif dan arah sumbu y positif. Keadaan kedua lagi sumbu koordinatnya vektor f yang membentuk sudut θ terhadap sumbu x berada pada area sumbu x negatif dan sumbu y positif. Di sini kalau dalam pelajaran trigonometri dikenal dengan istilah berada pada kuadran kedua. Besar atau nilai dari masing-masing komponen vektor pada gambar 1 atau gambar sebelah kiri adalah fx sama dengan f cos θ dan fy sama dengan f sin θ. Nah, maksudnya di sini panjang vektor fx ini dari pusat koordinat ini titik 0 sampai di sini memenuhi persamaan panjang vektor f, ini vektor f-nya panjang dari sini sampai ke sini, cos θ. Nah, θ itu sudut yang dibentuk. Sedangkan fy sama dengan f sin θ, atau panjang vektor fy ini dari pusat koordinat sampai di sini hanya rumus f sin θ. Gambar kedua, lihat baik-baik. Fx sama dengan min f cos θ. Ini muncul minus. Di sini tidak. Kenapa? Karena ini arah vektor fx ini lihat yang saya kode ini mengarah ke arah sumbu x negatif atau ke arah kiri, maka di sini muncullah tanda negatif. Cos θ, θ-nya kita menggunakan sudut ini. Sedangkan fy sama dengan f sin θ masih sama dengan gambar pertama, rumus yang pertama di sini, sama-sama positif. Kenapa? Karena dia masih berada arah fy ini
mengarah ke arah sumbu Y positif. Ingat baik-baik. Kemudian untuk supaya gampang diingat, kata kuncinya itu kalau sumbu X pakai cos, sumbu Y pakai sin. Sumbu X pakai cos, sumbu Y pakai sin. Lanjut, kondisi ketiga. Kita lihat gambarnya. Tuh, fx, fy. Ini dikenal dengan istilah berada pada kuadran ketiga. Atau dengan kata lain, berada pada area sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Membentuk sudut theta, ingat cara menentukan sudutnya juga terhadap sumbu X. Kasus berikut lagi, lihat lagi gambarnya. Ada vektor F, sudut theta, ada fx, ada fy. Nah, di sini dikenal dengan istilah berada pada kuadran keempat. Kalau dalam pelajaran trigonometri, di mana berada pada area sumbu X positif dan sumbu Y negatif, membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Nah, besar atau nilai dari masing-masing komponen vektor pada gambar 1 atau gambar sebelah kiri adalah fx sama dengan min f cos theta dan fy sama dengan min f sin theta. Sekali lagi saya ingatkan, tanda negatif karena dia berada di arah ini fx ini mengarah ke arah sumbu X negatif. Kemudian ini fy mengarah ke arah sumbu Y negatif. Makanya di sini muncul minus. Besar atau nilai dari masing-masing komponen vektor pada gambar 2 adalah fx sama dengan f cos theta, fy min f sin theta. Lihat lagi, kenapa fx-nya ini dia positif? Karena dia vektor fx ini mengarah ke arah sumbu X positif. Sedangkan fy kenapa dia minus? Karena vektor fy ini mengarah pada arah sumbu Y negatif. Nah, kuadran 1, 2, 3, dan 4 sudah diuraikan. Kita lihat lagi kasus berikut. Vektor f berimpit dengan sumbu X negatif, sumbu X positif. Maka di sini tetanya 0. Tidak ada dalam arah sumbu Y karena dia berimpit di gambar. Kasus berikut lagi, masih berimpit dengan arah dengan sumbu vektor f masih berimpit dengan sumbu X. Theta juga dianggap 0 karena tidak ada sudut yang dibentuk dengan sumbu X. Nah, perbedaannya kita lihat. Besar atau nilai dari masing-masing komponen vektor pada gambar 1 yang sebelah kiri, fx sama dengan f, fy 0. Artinya panjang vektor fx ini sama dengan panjang vektor f, fy 0. Sedangkan yang di sebelah kiri atau gambar kedua atau sebelah kanan atau gambar kedua, fx sama dengan min f. Kenapa muncul lagi minus di sini? Karena arah fx ini searah dengan sumbu X negatif. Maka di sini muncul lagi f dan fy-nya 0. Jadi kapan sebuah vektor berimpit dengan sumbu X, maka fy-nya selalu 0. Sedangkan fx-nya kalau ke arah sumbu X positif, ini di sini positif. Kalau sumbu X negatif searah dengan sumbu X negatif, maka di sini negatif. Lihat baik-baik. Kata kuncinya kanan kiri. Kasus berikut, kita lihat lagi. Vektor f berimpit dengan sumbu Y, maka di situ ada fy. Tetanya 90. Fx-nya 0. Kasus berikut lagi, berimpit dengan sumbu Y.
FY nya kurang lebih gambarnya sama, theta juga 90, fx 0. Besar atau nilai dari masing-masing komponen vektor pada gambar 1 atau gambar sebelah kiri adalah fx nya 0, fy nya sama dengan f. Nah, saya ingatkan di sini, kalau dia berimpit dengan sumbu y, maka kebalikan fx sama dengan 0, fy nya sama dengan f. Ini bernilai positif karena ke arah sumbu y positif. Theta dianggap 90, ingat ini karena dibentuk 1, 2, iya itu 90 derajat. Sudut yang bentuk vektor f terhadap sumbu x. Yang kedua, fx nya 0, fy min f. Nah, di sini kenapa dia minus lagi? Karena arah fy ini searah dengan sumbu y negatif, maka di sini muncul lagi negatif. Sudutnya 90 derajat karena ini bentuk siku. Nah, untuk lebih jelas bagaimana penerapan dalam soal-soal fisika atau lebih memudahkan kita, sebelum kita masuk pada contoh soal, saya perlu ingatkan bagaimana prosedur kerja menyelesaikan soal-soal fisika saat menerapkan penjumlahan vektor dengan metode Rayleigh. Secara umum, tahap pertama kita lakukan modifikasi gambar. Kemudian kita tulis besaran-besaran diketahui dalam soal. Selanjutnya kita hitung resultan vektor dalam arah sumbu x. Kemudian kita hitung resultan vektor dalam arah sumbu y. Kemudian kita menghitung resultan vektor dalam arah sumbu x dan sumbu y, atau dengan kata lain gabungan poin 3 dan 4. Ini. Dan yang keenam, menghitung arah resultan vektor. Ini sifatnya opsional, kadang-kadang ditanyakan dalam soal, kadang-kadang tidak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. 3 buah vektor gaya bekerja pada sebuah benda titik seperti pada gambar berikut. Hitunglah resultan ketiga vektor tersebut. Nah, sesuai dengan penjelasan saya tadi, bahwa tahap pertama yang kita lakukan itu adalah melakukan modifikasi gambar. Dari gambar yang ada dalam soal yang tayang sekarang, kita ubah, kita gambar kembali. Tuh. Di mana? Ya, kita gambar baik-baik. 2 F2, theta 2, F3. Terakhir, setelah kita masih panjang tahapannya, kita perlu gambar seperti itu. Nah, lihat baik-baik sini padanannya. Ini yang saling kali ini kita misalkan ini sebagai F1, besarnya 6 Newton. Sudut 60 derajat yang ini kita misalkan sebagai theta 1. Kemudian kita buat komponen gaya dalam arah sumbu x nya, ini F1x, tetap F1 hanya ditambahkan x. Di sini F1y, tetap F1 masih y. Nah, selesai F1, kita lihat lagi. Ini saya misalkan vektor ini sebagai F2, besarnya 6 Newton. Kita urai lagi dalam arah sumbu X sebagai F2X. Dalam arah sumbu Y sebagai F2Y. Nah, sudut yang dibentuk dari sini sampai ke sini, ya, yang saya cari sini. Kita misalkan ini sebagai theta 2. Karena di sini kita misalkan F2, maka saya beri theta 2. Kemudian yang 3 Newton yang ini kita modifikasi ini sebagai F3, sama dengan 3 Newton. Karena dia berimpit dengan sumbu X, maka bisa saja ini F3X. F3Y nya tidak nampak, tidak ada. Sudut yang dibentuk karena dia berimpit ini saya tidak tulis di sini, theta 3. 3 itu adalah nilainya 0 karena berimpit dengan sumbu X. Nah, setelah kita melakukan modifikasi gambar sudah lengkap, kita lanjutkan. Menulis besaran-besaran diketahui dari soal. F1 6 Newton, F2
3 Newton, F3 3 Newton, theta 1 60 derajat, theta 2 60 derajat, theta 3 0 derajat. Ditanyakan R. Nah, tahap selanjutnya kita menghitung resultan vektor dalam arah sumbu X. Nah, sini langsung saya tampilkan. Salah ketik yang ini harus Y ya, sedangkan di sini adalah X, F2X. Nah, sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X kurang F3X. Ya, baik-baik. F1X positif, berarti ini. Nah, F2X positif, ini. Kurang F3X, ini. Tanda minus karena dia ke arah sumbu X negatif. Nah, di sini tahap pertama yang harus kita teliti. Setelah itu kita masukkan F1X itu adalah sama dengan F1 cos theta 1, F2X sama dengan F2 cos theta 2, kurang F3 cos theta 3. Jadi uraikan tadi sebelumnya, dan bahwa dalam arah sumbu X itu kita pakai cos. Masuk lagi F1 theta 1 60 derajat. Ada tadi dalam soal yang diketahui, theta 1 itu adalah ini. Tambah F2 cos theta 2 menjadi cos 60. Tadi dalam soal ada di sini theta 2. Kurang F3 cos 0. Jadi uraikan tadi karena dia berimpit, maka theta 3 nilainya 0. Lanjut kita masukkan angka-angkanya. F1 6, cos 60 itu nilainya adalah 1/2, termasuk kategori sudut istimewa yang harus dihafal. Tambah F2 nya adalah 3, cos 60 juga adalah 1/2, kurang F3 tadi sebelumnya 3, cos 60 cos 0 itu nilainya adalah 1. Sehingga setelah dikali tambah-tambahnya menjadi 3 tambah 1,5 kurang 3. Jadi 6 kali 1/2 hasilnya 3, 3 kali 1/2 1,5, 3 kali 1 hasilnya 3. Terakhir sigma Fx sama dengan 1,5 Newton. Itu dalam arah sumbu X. Tahap selanjutnya kita hitung lagi dalam arah sumbu Y. Sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y. Saya salah ketik, maaf di sini. Seharusnya di sini min F1Y tambah F2Y tambah F3Y. Jadi di sini tambah ya. Saya salah mengetik tadi. Kenapa min F1Y ini? Karena ini F1Y ini ke arah sumbu Y negatif. Tambah F2Y. Kenapa di sini positif? Karena arahnya ke arah ini, sumbu Y positif. Tambah F3Y. F3Y ini tambah, sebenarnya dia tidak nampak dalam gambar. Kita tidak gambar F3Y karena memang dia tidak ada. Kita masukkan min F1 sin theta 1 tambah F2 sin theta 2 tambah F3 sin theta 3. Jadi sesungguhnya ini kalau yang level mahir ini dihilangkan saja, ini juga dihilangkan, dia tidak dimasukkan karena dia tidak nampak dalam gambar. Tapi karena ini untuk pemula, tidak apa-apa kita masukkan. Lanjut F1 sin theta 1 60 derajat theta 1, theta F2 sin 60 derajat, F3 sin 0. Nah, min F1 angkanya 6 sin 60 hasilnya 1/2 akar 3 tambah F2 3 sin 60 1/2 akar 3 tambah F3 3 sin 0 derajat, hasilnya 0. Makanya di sini tadi di ruas ini bisa dihilangkan saja, bisa juga dimasukkan. Sehingga ini min 3 akar 3 ini 6 kali 1/2 hasilnya 3
akar 3-nya tetap. Tambah ini 3 kali 1/2 hasilnya 1,5, akar 3-nya tetap. Tambah 0 ini dari 3 kali 0. Setelah itu, setelah dijumlahkan, diperoleh hasil min 1,5 akar 3 Newton. Itulah resultan gaya dalam arah sumbu Y. Selanjutnya, kita gabungkan resultan ketiga vektor tersebut dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar tadi. R sama dengan sigma fx tambah sigma fy. Tadi kita sudah hitung bahwa sigma fx sama dengan 1,5 dan sigma fy seperti 1,5 akar 3. Kalau kita gambar itu kurang lebih seperti ini. Kita hitung, terakhir jawabannya adalah akar 9. Jadi resultan ketiga vektor tersebut sebesar 3. Dah, mungkin di sini ada yang bingung dengan gambar yang ada di sebelah kanan. Sigma fx tadi kita hitung ini 1,5. 1,5 berarti berada dalam sumbu X positif. Nah, makanya digambar di arah kanan ini. Saya ulangi, kita hitung tadi bahwa sigma fx itu 1,5. Dia bernilai positif, maka kita gambar ke arah sumbu X positif seperti ini. Kemudian sigma fy min 1,5 akar 3. Ini tanda minus, berarti kita gambar arahnya ke arah sumbu Y negatif. Gambar warna biru. Kenapa fy lebih panjang daripada fx? Karena dia nilainya di sini 1,5, di sini 1,5 akar 3. Yang membedakan di sini x positif, makanya ke arah kanan sumbu X positif, dan sigma fy ada negatif, berarti ke arah bawah atau sumbu Y negatif. Nah, kemudian kita gambar ini tanda putus-putus, kita hitung resultannya kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya, terima kasih Anda masih setia menyimak pembahasan materi ini. Dukungan Anda dalam pengembangan channel ini sangat kami harapkan. Caranya, cukup klik ikon like yang ada di bawah video ini. Kemudian Anda bagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkannya di sosial media. Dan bagi yang belum subscribe, silakan klik ikon subscribe. Dan jika Anda ingin menjadi orang pertama yang selalu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video berikutnya, maka klik ikon lonceng notifikasi. Pembahasan kita lanjutkan. Kalau kita misalnya menghitung dengan sudutnya, arah resultan ketiga vektor gaya tersebut, misalnya arah tersebut adalah disimbolkan dengan alfa. Nah, itulah kurang lebih kira-kira gambarnya. Berapa besarnya alfa? Kita gunakan rumus tangent. Tangent alfa sama dengan sigma fy bagi sigma fx, sama dengan min 1,5 akar 3 per 1,5. Hasilnya adalah min akar 3. Nah, min akar 3 ini berapa derajat? Tangent alfa sama dengan berapa derajat? Alfanya berapa derajat? Dari gambar, resultan vektor tersebut berada di kuadran keempat. Dikatakan tadi bahwa ini berada di kuadran keempat. Berapa nilainya alfa ini dalam bentuk derajat? Kita lihat tabel tangent berikut. Nah, kita perhatikan di sini dia tangent, jajarannya tangent. Lihat yang nilai min akar 3. Ini berarti dia berada di posisi 120 derajat. Yang berikutnya lagi min akar 3 dan berada di posisi 300 derajat. Nah, mana yang kita pilih? Mari kita lihat lagi. Nah, 3
300 kita peroleh karena di kuadran keempat kita pilih, saya ulang tadi, saya kembali dulu, itu 120 derajat atau 300. Nah, yang kita pilih. Kalau kita bicara kuadran, karena tadi dalam gambar ada di kuadran keempat, maka ini kuadran 1, batasnya adalah 90 derajat, batas ini 90. Kuadran 2 sampai di sini, atau satu garis, di sini adalah sampai di sini 180 derajat. Putar lagi dari sini sampai di sini, sampai ini, itu adalah 270 derajat. Berarti 120 tidak masuk, dia berada di 300 karena dia akan berada di sini di dalam gambar tadi, di kuadran keempat. Berarti yang kita pilih adalah 300 derajat. Nah, makanya di dalam gambar ini kita berhitung dari ini 90 berhenti ya, 180 berhenti ya, 270 berhenti ya, sampai di sini 300. Berarti di sini sampai di batasnya di sini 270. Supaya cukup 300 berarti ini adalah 30 derajat. Di sini 30 derajat. Kalau di sini 30 derajat, berarti di sini 60 derajat. Kenapa 60? Karena ini satu siku-siku 90 seluruhnya. Satu area ini 60 sampai 3 tambah 30 90. Satu begitu 90. Kalau di sini 30 berarti sisanya 60. Dari mana itu 60? 90 kurang 30. Nah, sehingga gambarnya itu seperti ini arahnya. Jadi arah vektor resultan ketika gaya tersebut sama dengan 60 derajat di bawah sumbu X positif atau di kuadran keempat. Saya ulangi, 60 derajat di bawah sumbu X positif, artinya di sini, atau atau berada di kuadran keempat. Sampai di sinilah penjelasan saya. Demikianlah penjelasan saya. Semoga mudah dipahami. Jika Anda masih belum paham, silakan tonton ulang videonya, dan jika perlu, siapkan pena dan buku untuk menulisnya sambil menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.